Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 10. Kali ini kita akan membahas dinamika gerak melingkar vertikal. Ya, jadi gerak melingkar vertikal bukan benda pejal. Kalau gerak melingkar benda pejal itu nanti di kelas 11 ya, dinamika pejal itu kelas 11. Oke. Ini ada soal seperti ini. Perhatikan sistem pada gambar. Ini ada gambar. Benda bermassa M, ini bermassa M ini. Ya, yang ini. Bersandar terhadap dinding P. Ini ada dinding di sini. Jadi M ini bersandar, nempel di dinding P. Yang diletakkan di dasar suatu bidang miring. Nah, ini bidang miring ya. Dia didasarkan ini. Pada suatu sudut alfa, maksudnya bidang miringnya ini sudutnya alfa. Ya. Dan panjang L. Ya. Jadi Anda perhatikan nanti itu yang diketahui M sudah disebut ya, alfa L gitu ya. Benda ini, yang M ini dihubungkan melalui suatu kawat. Jadi ini tuh kawat ya, seperti tali lah, tidak bisa mulur. Ya disebut tak elastik. Tak elastik itu artinya kawat itu tidak bisa mulur, ya, tidak bisa tambah panjang, ya. Yang dilewatkan melalui suatu katrol ideal. Katrol ideal artinya katrol tidak bermassa. Jadi dia tidak berputar, tapi hanya meneruskan gaya. Sehingga seperti Anda tahu tadi, kalau ini kawat atau talinya sama, maka tegangan tali di sini sama. Jadi kalau ini yang narik nanti T, ini juga T. Gitu ya. Yang dipasang pada puncak bidang, ya, katrol ini dipasang pada puncak bidang, ke benda lain ya, ke benda lain nih. Kan benda M dihubungkan ke benda lain melalui kawat. M kecil. Ya, jadi M kecil juga diketahui. Yang diletakkan pada ketinggian sama seperti benda pertama. Ya, jadi kalau Anda lihat ketinggiannya sama kan? Ya. Tentukan kecepatan horizontal yang harus diberikan ke benda M. Ini nih, digambar. Jadi yang ditanya V. Ditanya ini V itu berapa? Tentu dinyatakan dalam M besar, alfa, L, M, dan kalau perlu ada G. Yang nggak ada masalah kalau ada G. Sehingga benda lainnya bisa melepaskan diri dari dinding. Ya. Jadi tentukan kecepatan horizontal yang harus diberikan ke benda M, sehingga benda lainnya berarti M besar ya, bisa melepaskan diri dari dinding. Ya, jadi di sini V-nya berapa supaya M besar bisa lepas kontak dari dindingnya, bisa lepas kontak dari dinding. Nah, maksudnya soal ini tentu keadaan kritis ya. Ya, keadaan kritisnya itu adalah keadaan batas, yaitu gaya normalnya sama dengan 0. Jadi gaya normal di sini kan, ini kan ada dinding, pasti ada gaya normal ke sana kan. Nah ini disamakan dengan 0. Jadi sama aja dianggap nggak ada gaya normal. Ya, jadi dia hanya terapung aja di situ. Oke, sekarang kita gambar ulang ya. Nah, kita gambar ulang seperti ini ya. Ya, kita gambar ulang seperti ini. Ini tadi M besar, ini kawat, katrolnya kita kasih nama K, ini kita kasih nama A, ini P. Jadi segitiga PAK ini siku-siku. Ya, ini panjangnya L. Sehingga nanti kalau Anda lihat ini bisa Anda cari dari trigonometri. Ini di depan. Ini hipotenusa. Jadi panjang ini kita bisa tahu ini nanti, ya. Panjang ini. Ya, kita bisa tahu, yaitu ini nanti merupakan jari-jari karena ini kan di sini, ini kan kalau kita kasih gaya kecepatan horizontal, maka ini kan akan bergerak. Jadi ini begini, jadi seakan-akan dia akan bergerak melingkar ini, melingkari K sebagai pusat ya. Jadi K ini nanti sebagai pusat lingkaran, sehingga ini adalah jari-jari ya. Jadi radius, jadi radius R ini gerak melingkar dengan kecepatan tangensial. Ini kecepatan tangensial ini, ya, atau kecepatan singgung. Ya, ya, R ini adalah ini alfa, ini sisi miringnya L. Jadi R ini akan sama dengan L sin alfa. Ya, oke seperti itu. Sekarang kita gambar diagram benda bebasnya. Sebetulnya di sini kan dia nempel nih. Nempel ini sebetulnya ada gaya normal kan. Tapi di sini gaya normalnya dianggap 0, jadi dianggap nggak ada, ya.
Kemudian ini ada tali, seperti biasa ada tali. Di sini ujung ini akan ditarik oleh tegangan tali ya. Nah, kasih nama aja T. Nanti diteruskan ke sini. Nah, di sini juga T. Karena talinya sama. Katrol tidak berotasi. Tapi kalau katrolnya berotasi, ini tidak sama. Ini T1, ini T2. Tapi ini kan berotasi. Kemudian ini cenderung bergerak vertikal. Ya, maka ini tentu Mg-nya akan ke bawah. Ya, ada pengaruhnya. Itu. Sementara ini akan bergerak pada bidang miring. Ya, sementara gaya beratnya yang ini kan. Nah, masanya M besar, jadi ini Mg. Kalau ini M kecil ya, Mg. Nah, kalau Anda lihat ini, dia akan cenderung bergerak gini. Jadi Mg juga ada pengaruhnya. Ya, tapi dalam arah miring. Nah, jadi kalau kita uraikan, kita gambar sama pakai tinta yang merah ini ya. Kita gambar begini. Nah, ini. Nah, ini. Ya. Gitu. Nah, sekarang kita cari ini Mg. Ini alfa. Ya, kalau kita teruskan begini kan, ini alfa. Ya, ini begini. Jadi ini alfa ini. Benar nggak? Bertolak belakang kan? Ini. Alfa ini bertolak belakang. Berarti ini 90 kurang alfa kan? Berarti ini itu 90 kurang alfa. Ya, berarti alfanya ada di sini. Alfanya itu ada di sini. Karena ini 90 kan? Jadi kalau ini 90 kurang alfa, alfanya di sini. Maka kalau ini hipotenusanya sisi miringnya Mg, sementara yang mau kita cari di depan alfa, maka komponen ini adalah di depan alfa, Mg sin alfa. Mg sin alfa. Inilah yang mempengaruhi gerak sejajar bidang miring ini. Oke. Ya, sudah kita gambar gaya-gayanya. Di sini ada gaya normalnya 0, gaya geser kita abaikan. Ya, karena gaya normalnya juga 0 kan. Nah, kemudian ada dua gaya pada sejajar bidang miring. Ini ada T, ini ada Mg sin alfa. Sementara di benda M ini ada dua gaya juga. Gaya berat M kecil G sama tegangan tali. Kemudian dia menempuh gerak melingkar. Cenderung menempuh gerak melingkar. Ya toh? Gitu. Cenderung. Makanya kita ambil berapa kecepatan tangensial ini sehingga dia akan cenderung bergerak melingkar. Ya. Maka kita tinjau benda M bersandar di dinding P. Karena dikatakan benda M melepaskan diri dari dinding P, maka N-nya sama dengan 0. Ya, nah. Ini masih akan bergerak melingkar. Ya, jadi kondisi kritis ini. Maka resultan gaya sejajar bidang miring itu masih sama dengan 0. Ya. Karena ini kondisi akan bergerak melingkar. Ya, sedikit lagi. Ya, kondisi kritis kan ini. Kita kan selalu lihat kondisi kritis. Oke. Kemudian ada dua gaya kan? Ke atas kita ambil aja plus T. Yang ini ke bawah merah ini. Ya. Min Mg sin alfa sama dengan 0. Maka tegangan tali bisa kita hitung dari sini. Ya, kita dapatlah tegangan tali itu adalah Mg sin alfa. Persamaan nomor 1. Oke. Kita udah dapat ya. Jadi tegangan tali ini kita udah dapat ini. Ini sama dengan Mg sin alfa. Nah, sekarang tentu kita tinjau benda M yang ditanya ya, benda M yang ditanya ini. Ini kan ditanya. Ya, dia bilang apa? Ya. Berapa kecepatan tangensial V kan? Yang ditanya ini berapa kecepatan tangensial V? Berapa kecepatan tangensial V harus diberikan, ya itu kan maksudnya harus diberikan berapa? Dalam kondisi kritis kan akan bergerak masih. Sehingga benda M bisa melepaskan diri ya. Bisa melepaskan diri dari dinding. Ya, dinding P itu ya. Bisa lepas dari dinding P ini, ya. Nah, sekali lagi di sini benda M ini ya toh cenderung menempuh gerak melingkar kan?
Kalau dikasih V, dia akan cenderung menempuh gerak melingkar. Ya. Gerak melingkar terhadap katrol sebagai pusat. Gitu. Ya, jadi dia akan menempuh gerak melingkar dengan katrol sebagai pusat. Ya. Dan bergerak sebagai pusat. Jadi perhatikan di sini M itu bergerak melingkar. Ya toh. Sudah akan memulai gerak melingkar dengan kecepatan tangensial V. Yang ditanya itu, berapa kecepatan tangensial V ini minimum? Ya, gitu. Dan untuk itu harus bekerja gitu, harus bekerja gaya sentripetal dong. Ya, pasti harus ada bekerja gaya sentripetal. Ya, harus bekerja gaya sentripetal pada M. Ya. Dan ingat itu gaya sentripetal itu berarah radial ya. Berarah radial. Ya. Ke pusat K. Pusat K. Jadi kalau gayanya menuju K positif, kalau menjauhi K negatif. Jadi nanti ini gaya sentripetalnya ini. Ya, gaya sentripetalnya itu ini di M itu kan. Ada dua gaya kan. Yang T menuju pusat plus yang MG menjauhi pusat min. Itulah gaya sentripetalnya ya. Jadi gaya sentripetal ini resultan dari plus T dan min MG. Ya. Ya, resultan dari plus T dan min MG. Ya, jadi gaya sentripetal itu akan sama dengan plus T dikurangi MG. Nah, ini disamakan dengan rumusnya. Anda sudah tahu rumus dari gaya sentripetal adalah M, kecepatan tangensial dibagi R. Nah, ya kan? Inilah persamaan yang kedua. Yang ini. Ini persamaan yang kedua. Ya. Nah, kita T udah tahu di sini nih. T ini adalah MG sin alpha, ya. Jadi kita substitusi. Substitusi T sama dengan MG sin alpha. Ya, dari 1 ya. Dan R. Radiusnya. Tadi sudah nih radiusnya. L sin alpha. Ya, substitusi kedua. Maka kita bisa dapat V kuadrat ini. Yang ditanya. Ya toh? Diperoleh T MG sin alpha. Ya, ini kan kita substitusi. Ya. Dikurang MG sama dengan M V kuadrat per R-nya adalah L sin alpha. Ya, semua besaran sudah diketahui ini. Ya, yang tidak diketahui tinggal V kuadrat saja. Ya, M tahu, G tahu, alpha tahu, L tahu. Ya, jadi sudah selesai nih, tinggal matematik saja. Ya. Oke. Jadi ini kita kalikan ya, kali silang ya. Kita kalikan. Gravitasi kita keluarkan. Ini ada G, ini ada G. Jadi M sin alpha dikurangi M. M sin alpha dikurangi M kali G. Ya, kali G. Kali ini L sin alpha, kali silang kan. Kali L sin alpha itu akan sama dengan MV kuadrat. Nah, dari sini kita dapatlah V kuadrat. Jadi V kuadrat sama dengan per M-nya di bawah. M sin alpha dikurangi M GL sin alpha. GL sin alpha. Nah, biasanya kita tentu V sama dengan akar. Ini kan yang diinginkan V-nya. Ya, minimal ini. V-nya sebesar ini. Ya. Nah, biasanya itu G dipisah. Ya. Ini ada L sin alpha. Ya, nggak apa-apa ya. Nggak dipisah juga nggak apa-apa. Nah, ini dipisah. Biasanya gitu. Terus ini M dibagi M. M dibagi M sin alpha. Dikurangi M bagi M 1. Nah, begini.
Ya, jadi M-nya dimasukkan di sini. Ini tetap G L sin alpha, G-nya pisah di sini L sin alpha. Inilah jawabannya. Ya, nah, biasanya kan kalau soal Anda pakai angka. Makanya ini dibilang di sini kan, kalau Anda lihat tadi dibilang kan. Ya. Ini aplikasi numerik. Coba Anda gunakan numerik. Ya, aplikasi numerik. Kalau M-nya 4, jadi M ini 4. M kecil ini 1. Alpanya itu 30. Jadi perhatikan, ini kasus numerik. Alpanya sama dengan 30 derajat. Artinya sinus alfa sama dengan sinus 30 derajat sama dengan setengah. Nah, dari sini kita dapatlah V sama dengan akar. Ya, L sin alfa. L-nya 4. Sin alfa setengah. Dikali M besar per M kecil. M besar 4. Ya, M besar 4. M kecil 1. 4 per 1. Sin alfa setengah dikurangi 1. Gravitasi anggaplah 10. Nah, maka ini akan sama dengan akar. Ya, ini dengan ini 2. Kemudian ini 4 dibagi 2, 2 dikurangi 1, 1. Jadi ini kalau Anda hitung 1. Jadi 2 kali 1 kali 10, 20. 20 adalah 4 kali 5, dan 4 itu keluar 2. 2 akar 5 meter per sekon. Nah, ini jawabannya. Inilah kasus numerik. Ya. Kalau kita pakai kasus numerik, maka kita perlu kecepatan minimal 2 akar 5. Minimal. Supaya benda M bisa lepas kontak. Ya. Jadi minimum V ini adalah 2 akar 5, supaya M ini lepas kontak. Jadi hanya lepas saja. Tidak perlu bergerak dulu. Ya, mudah-mudahan bisa Anda pahami ya soal ini. Jadi kita akan selalu memberikan soal-soal baru yang mungkin tidak pernah Anda alami ya, sehingga wawasan Anda jadi luas ya. Soal-soal seperti ini kan belum pernah ada di buku teks apapun ya. Jadi saya berikan tambahan, nanti soal-soal ini akan ada di buku teks saya yang baru nanti ya, untuk kurikulum yang baru nanti akan ada soal-soal ini di buku teks saya. Ya, sekarang saya jelaskan dulu supaya Anda bisa memahaminya. Terima kasih Anda sudah berkunjung ke video pembelajaran kami. Jika Anda belum subscribe, silakan di-subscribe supaya Anda bisa mengikuti video-video pembelajaran baru kami setiap hari, sehingga wawasan Anda makin luas dan Anda akan menjadi master dalam fisika, matematika, dan kimia. Tetap semangat belajar mandiri di rumah dalam musim pandemi ini, sehingga ketika musim pandemi ini berlalu, Anda bisa belajar tatap muka bersama guru Anda, dan Anda menjadi lebih mahir. Fokus pada tujuan Anda, sukses selalu bersama Anda, bersama saya, Martin Kamilan.